السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على نور الأكوان وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم يا رب العالمين. Mustami'in mustami'at, bapak ibu-ibu jamaah Masjid Agung As-Salam rahimahullah. Mari kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk kaum muslimin muslimat, wabil khusus yang terkena musibah di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan tempat-tempat yang lain mungkin terkena musibah. Kita doakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal-amal baiknya diterima oleh Allah, dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan ketenangan zahir maupun batin, diberikan kesabaran, ketabahan, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang ada di tempat atau daerah yang selamat dari bencana, mudah-mudahan bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham li ummati Muhammad, Allahumma aslih li ummati Muhammad. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita membahas daripada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan membisikkan ke dalam dada manusia sehingga bisa
bisikan-bisikan tersebut bisa menjadi pengaruh terhadap alam pikiran dan perasaan. Pikiran kita, perasaan kita itu terus dipengaruhi oleh syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oleh karenanya begitu bahayanya tanpa kita sadari bisikan syaitan. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan aku berlindung kepada yang mengatur, yang merawat daripada manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan daripada bisikan-bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, siapa yang diperdaya? Jin dan manusia. Surah ini hampir rata-rata kita hafal. Tetapi kadangkala rasa untuk minta perlindungan kepada Allah itu kadangkala yang kurang daripada penekanan. Pengaruh daripada bisikan syaitan ini bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi hati. Kemarin kita sampaikan ada orang naik sepeda motor, tidak ada orang yang sedang nyebrang, tidak ada. Hewan-hewan yang bulu kilir juga tidak ada. Tahu-tahu kita nunggu tiang listrik. Ketika ditanya, padahal sepi. Tahu-tahu, nah ini adalah bagian daripada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya adalah membaca surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan membisikkan ke dalam dada manusia itu jangan dikira ada istirahatnya. Tidak ada. Syaitan itu membisikkan, membikin gamal, galau, gelisah, membikin macam-macam itu dak katik denyo. Jangan dikira ketika kita duduk di masjid ini syaitan dak mengganggu hati kita. Jangan dikira orang yang dekat dengan Ka'bah itu enggak diganggu hatinya oleh syaitan. Semakin dekat, semakin baik, semakin kita ini rajin ibadah. Oh, semakin kuat bisikan. Ya kalau orang sudah jauh dari ibadah, jauh dari ini, itu tetap dibisiki. Tapi apa? Untuk mendolimi manusia yang lain. Makanya yang jahat itu syaitan, yang diperdaya manusia. Yang jahat itu syaitan, tapi yang diperdaya manusia. Orang pertama yang diperdaya oleh syaitan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu kelas Nabi.
kelas orang surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Cuma satu yang dilarang, jangan kau mendekati pohon itu. Kalau engkau mendekati pohon itu maka engkau termasuk orang yang zalim. Syaitan membisikkan, ngapu kau tidak boleh dekat pohon itu. Sebab kalau kau dekat pohon itu, kaki kau jadi wong kekal di situ. Makanya tidak boleh. Nah, jadi pusatnya kenakalan, pusatnya kerusakan itu adalah syaitan. Kok bisa manusia itu dibisiki syaitan? Sinyalnya ada. Dan syaitan itu tahu mana tempat-tempat yang bisa diganggu oleh syaitan. Sebab penciptaan daripada syaitan dengan manusia lebih dulu syaitan. Maka tahu kelemahan-kelemahan daripada manusia. Makanya Nabi mengajarkan beberapa kalimat. Salah satunya ketika hendak keluar dari rumah, maka ucapkan Bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, ini sesungguhnya aku tawakkaltu, berpasrah diri kepada Allah. Kenapa doa ini dibaca? Loh, yang namanya orang belai, yang namanya orang kena musibah itu bermacam-macam cara. Bermacam-macam. Ya. Makhluk gitu, ya. Ini doanya Nabi. Bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah alladzi yang yadur, la yadur, tidak akan ada yang bisa membahayakan, ma'asmihi, beserta dengan asmanya Allah, syai'un, sesuatu, fil ardi, di dalam bumi, wala fis sama, maupun yang di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nabi mengajarkan yang demikian, itu mengartikan bahwasannya yang namanya manusia itu enggak lepas dari yang namanya musuh. Musuh itu enggak bisa lepas. Musuh itu di mana? Pusatnya musuh kita adalah syaitan. Syaitan. Ada lagi doa yang diajarkan Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku mohon perlindungan, bikalimatillahi tammat, berkat kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan setiap yang diciptakan oleh Allah. Ular, pacak bunuh manusia dengan cara menggigit. Kalau jengking, pacak. Kelelawar, ini ada cerita. Ada orang meninggal dunia itu gara-gara kelelawar. Sebab, ya kita bukan berbicara takdir. Sebab naik motor tidak pakai helm sore hari, ya. Tiba-tiba ada kelelawar besar itu nutup kedua matun. Akhirnya apa? Terjatuh dan numbur, akhirnya meninggal sebab kelelawar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa jadi jin masuk ke dalam kelelawar, dibisiki oleh syaitan. Nah, itu macam-macam. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, penting. Jadi setiap sampean berangkat kemana baik, minimal
Jangan diabaikan pesan Nabi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, jadilah. Atau Bismillahi inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampean enak-enak turun dari masjid ini pakai sandal. Karena keramiknya itu mungkin ada airnya, terus kepleset, terbentur kepala bagian belakang, dibawa ke air bunda 3 jam. Innalillah. Enggak paham. Ya, jadi mohon selamat kepada Allah apa bae gawe gitu. Karena itu ibadah. Jadi bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan tidak sedikit orang jatuh di kamar mandi berujung kepada innalillah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau doa masuk ke kamar mandi supaya tidak jatuh di kamar mandi, seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nanti kalau tidak hafal nanti boleh nanti menemui saya. Kalau tidak hafal. Tapi kalau ada yang punya HP boleh direkam. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Jadi Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu insyaallah dijauhkan daripada jatuh di kamar mandi. Sebab jatuh di kamar mandi itu salah satu tempatnya jin dan syaitan adalah di kamar mandi. Dan bisa saja sekali lagi jangan pernah lengah dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.